Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi Zero episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Ryuto yang dipanggil Runa ketika dirinya sedang berada di sebuah pantai. Dan benar saja ketika Ryuto membuka matanya, rupanya saat ini di hadapannya sudah ada Runa sebab Ryuto kini tengah menginap di rumah nenek Runa selama beberapa hari. Dan di sini Ryuto tentu merasa sangat senang karena ia bisa tiap hari dibangunkan pacar tercintanya. Lalu setelah itu Ryuto diajak Runa kerja sambilan di tempat mau untuk sekalian mengisi waktu liburan mereka. Dan di sini Ryuto terlihat agak gugup ketika melayani pelanggan sebab baru pertama kalinya Ryuto ikut bekerja. Namun berbeda dengan Runa yang telah berada di sana terlebih dulu sehingga Runa bisa beradaptasi dengan pekerjaan di sana. Dan meskipun ini merupakan pertama kalinya Ryuto bekerja, di sini Ryuto tetap berjuang sekuat tenaga agar dirinya bisa bekerja dengan baik, sebab ia juga diperbolehkan menginap di sana. Lalu ketika Ryuto sedang istirahat, rupanya di sini Ryuto memilih untuk belajar karena ibu Ryuto diam-diam menyelipkan buku pelajaran pada pakaian gantinya, sehingga Ryuto bisa tetap belajar meski sedang bekerja. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba datang dua pria tak dikenal yang saat ini sedang menghampiri Runa. Yang mana sepertinya dua pria itu tengah menggoda Runa di saat ini yang sedang tidak ada di kedai. Ryuto yang tahu pun awalnya tidak bisa berbuat apa-apa sebab ia tentu tidak berani mengusir dua pria itu. Lalu pada akhirnya Ryuto pun memberanikan diri menghampiri mereka, namun dengan ia yang menawarkan pesanan pada dua pria itu. Seketika itu mereka pun tak bisa berkata-kata sebab mereka juga tak ada niatan untuk membeli apa-apa. Lalu sebelum dua pria itu pergi, di sini mereka berdua masih sempat-sempatnya mencoba menggoda Runa dengan meminta Runa untuk memilih di antara mereka berdua. Namun seketika itu Runa menarik Ryuto ke arahnya sembari mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar yakni Ryuto. Lantas dua pria itu pun seketika itu terlihat agak kecewa karena ternyata Runa telah memiliki seorang pacar. Dan setelah itu Ryuto mencoba meminta maaf kepada Runa karena dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi Runa. Namun di sini Runa tidak mempermasalahkannya sebab dengan adanya Ryuto bisa ia jadikan sebagai tempat berlindung. Lalu ketika Runa melihat ke arah buku Ryuto, seketika itu Runa pun merasa sangat takjub karena Ryuto yang tetap belajar meski kini sedang dalam kondisi bekerja. Yang mana di sini Runa pun beranggapan bahwa nantinya Ryuto pastinya bisa masuk ke perguruan favorit sebab Ryuto yang pandai dalam hal belajar. Selain itu, di sini Runa juga membahas tentang dua sahabatnya yang juga sudah memutuskan masa depan mereka masing-masing. Seperti halnya Nikoru yang memutuskan mencari uang sendiri agar dirinya bisa masuk ke sekolah seni impiannya. Begitu juga dengan sahabatnya yang bernama Akari yang juga telah memutuskan masuk ke jurusan fashion setelah lulus SMA. Namun berbeda dengan Runa yang masih belum memikirkan apapun tentang masa depannya nanti. Hal ini dikarenakan yang diinginkan Runa saat ini telah tercapai, yakni bisa menemukan pasangannya cocok dengan dirinya. Yang mana setelah retaknya hubungan keluarga dari Runa, sehingga Runa berkeinginan untuk membuat keluarganya sendiri di masa depan nanti. Ryuto yang mendengarnya pun merasa cukup terkejut karena Runa yang telah berpikir lebih jauh daripada yang ia bayangkan. Oleh sebab itu, di sini Ryuto akan berusaha sekuat tenaga agar Ryuto bisa menggapai impiannya di masa depan sehingga ia juga bisa membahagiakan Runa. Dan tak lama kemudian ketika Ryuto sehabis mandi, tiba-tiba ia mendengar Runa yang merasa agak panik karena ada bahan masakan yang sedang kosong. Lantas karena Ryuto tahu bahwa Runa sedang membuatkannya makan malam, sehingga kini Ryuto pun pergi menemani Runa berbelanja, sekalian agar dirinya bisa pergi jalan-jalan bersama Runa. Dan setelah itu dilanjut dengan mereka yang memasak bersama untuk menyiapkan makan malam bagi seluruh orang yang ada di rumah. Dan di sini Ryuto pun dibuat agak baper dengan Runa karena Runa mengatakan bahwa mereka berdua terlihat seperti sepasang suami istri. Lalu di saat yang sama, saat ini kita diperlihatkan Maria yang baru saja tiba di rumah setelah ia pergi ke perpustakaan.
Lantas di sini Ibu Maria menawarkan untuk datang ke rumah nenek ketika festival karena nenek sempat telepon ingin agar Maria dan ibunya datang ke sana. Namun setelah ibunya mengatakan bahwa di rumah nenek sedang ada Runa dan juga pacarnya, sehingga kini Maria memutuskan untuk tidak ikut dengan alasan dirinya yang sedang ada janji dengan temannya pada hari itu. Yang mana sebenarnya alasan Maria tidak ingin ikut karena Maria masih merasa kesal terhadap Runa, apalagi saat ini Runa tengah mengajak Ryuto ke rumah nenek. Lalu di lain sisi, di sini nenek pun terlihat agak kecewa karena ia mendapat kabar bahwa Maria dan ibunya tidak bisa datang ke sini. Seketika itu, di sini Ryuto dan Runa pun beranggapan bahwa alasan Maria tidak mau datang karena kehadiran mereka di sini. Lantas saat ini Runa pun terlihat agak bersedih sebab hubungannya dengan Maria yang semakin merenggang. Yang mana meskipun sudah 2 tahun berpisah, Runa dan Maria sama sekali tidak pernah saling komunikasi dan bahkan kini mereka berdua berada di kelas yang sama. Namun meski begitu, tentunya Runa masih ingin bisa akrab dengan Maria karena tentunya Runa sangat menyayangi saudarinya tersebut. Oleh sebab itu, Runa meminta bantuan kepada Ryuto agar dirinya bisa akrab dengan Maria sebagai seorang teman terlebih dulu. Yang mana jika dirinya langsung menganggap Maria sebagai saudarinya, takutnya nanti Maria malah akan membenci dirinya karena sejak awal Maria merasa iri dengan Runa yang merupakan saudari kembarnya. Ryuto yang mendengarnya pun tentu akan membantu Runa agar Runa bisa kembali akrab dengan Maria. Dan tak lama setelah itu, ketika mau telah datang, di sini Runa pun merasa sangat senang karena ponselnya bisa diperbaiki di tempat kenalan mau. Dan saking senangnya, ia pun langsung mengabari sahabatnya dan juga langsung ia gunakan untuk bermain TikTok bersama Ryuto. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Ryuto yang akhirnya mendapatkan gaji pertamanya selama dirinya bekerja di tempatnya Mao. Lantas di sini Mao memberikan saran kepada Ryuto untuk merayakan 2 bulan jadian dari Ryuto dan juga Runa dengan menggunakan uang yang baru saja Ryuto terima tersebut. Seketika itu Ryuto pun langsung pergi ke kedai sekitar sana guna membelikan sebuah kejutan untuk Runa. Lalu tak lama kemudian ketika Ryuto baru saja tiba di rumah, ia pun dikejutkan dengan Runa yang terlihat begitu cantik mengenakan kimono. Yang mana karena malam ini akan ada festival kembang api, sehingga kini Ryuto pun bergegas berganti kimono yang ternyata juga telah disiapkan oleh nenek Runa. Lalu setelah itu kini mereka pun pergi ke tempat festival dan langsung menikmati permainan yang ada di sana. Tidak hanya itu, di sini mereka juga menikmati beberapa jajanan yang biasa ada di festival. Lalu ketika Runa ingin membeli sebuah cincin bermakna bulan Juni, rupanya saat ini cincin tersebut sudahlah habis, sehingga Runa harus membelinya pada tahun depan nanti. Hari pun semakin larut. Saat ini kita diperlihatkan Ryuto dan juga Runa yang kini akan menonton peluncuran kembang api bersama. Dan saat di tengah perjalanan, di sini Ryuto pun mengatakan kepada Runa bahwa semua hal yang ia lakukan saat ini merupakan pertama kali bagi dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala hal yang dilakukan bersama Runa, mulai dari jalan-jalan hingga makan-makan bersama, merupakan pengalaman pertama pacaran bagi Ryuto. Namun seketika itu, tiba-tiba Runa malah menghentikan langkah kakinya, sebab di sini Runa merasa cukup bersedih mengapa Ryuto bukanlah sosok pria pertama bagi dirinya, dan bahkan ia juga tidak bisa memberikan pengalaman pertamanya untuk Ryuto. Lantas di sini Ryuto pun mencoba menenangkan Runa bahwa meskipun dirinya bukanlah sosok pertama bagi Runa, namun Ryuto telah menerima semua kekurangan dari Runa tersebut. Dan setelah itu Ryuto memberikan sebuah kado cincin untuk Runa sebagai bentuk perayaan dari 2 bulan jadian mereka. Yang mana ternyata cincin tersebut merupakan cincin yang diinginkan Runa ketika Runa hendak membelinya di toko tadi. Seketika itu Runa pun menangis haru sebab Ryuto yang telah memberikan cinta yang berkesan untuk dirinya. Dan setelah itu mereka pun menikmati peluncuran kembang api bersama dengan mereka yang saling berkisu di saat momen 2 bulan jadian mereka. Oke, untuk pembahasan Kimi Zero episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.